Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab algoritma dan pemrograman yang blok lay. Jadi di blok lay ini ada beberapa kuis yang bisa kita kerjakan. Dari pertemuan kemarin kita membahas yang maze. Sekarang kita akan membahas yang puzzle yang bird ya. Jadi ada beberapa puzzle 1 sampai 8. Ada 8 puzzle. Yang maze kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke yang pertemuan ketiga, yaitu yang bird. Jadi di deskripsinya di sini kita diminta untuk menggerakkan burung agar dapat mengambil cacing dan cacingnya bisa sampai ke sarangnya. Seperti kayak permainan yang maze. Kita akan mengasah logika berpikir agar kita bisa kreatif bagaimana menyelesaikan suatu masalah, dan kita juga belajar tentang titik koordinat dan sudut. Nah, langsung saja. Untuk memulai maze kita copy dulu URL-nya. Kita copy URL sumbernya, copy, klik kanan copy, kemudian kita paste di browser. Kita paste di sini. Kemudian enter. Nah, jadi tandanya kalau kita sudah selesai, nanti warna hijaunya akan maksimal ya, jadi dari awal level 0 sampai level 1 sampai level 10. Kita lanjut yang ke yang bird, kita klik yang bird. Kita akan coba selesaikan quiz yang ada di sini ya, menggunakan algoritma dan pemrograman. Jadi kita akan menyelesaikan misi pertama. Cara hilang ini gini. Jadi si burung di sini, si bebek atau bird ya, si burung dia akan pergi ke sarangnya. Tapi sebelum si burung pergi ke sarangnya, dia harus mengambil cacing terlebih dahulu baru di arah sarangnya. Kalau kita lihat di sini, sudut yang kita pakai sudut 45 derajat agar si burung bisa sampai ke sarangnya. Jadi kita arahnya, headingnya kita ganti ke 45 derajat. Heading 45 derajat, kemudian kita run programnya apakah sudah benar atau belum. Jadi dia akan mengambil cacing dan diarahkan ke sarangnya. Ya benar. Kita lanjut lagi ke level yang berikutnya, level 2. Kalau level pertama tadi masih sederhana, sekarang kita level 2. Di sini ada tambahan kode doesn't have worm, jadi ada kode ketika tidak punya cacing ya, dia belum memegang cacing. Jadi jika si burung ini belum punya cacing, maka dia akan pergi ke kanan dulu. Jadi ada 2 arah yang kita pakai. Arah ke kanan yaitu ke arah 0 derajat dan arah ke atas yaitu arah ke 90 derajat. Jadi ketika dia belum punya cacing, dia akan headingnya ke 0 derajat, yaitu ke kanan ya. Kita ganti headingnya ke 0 derajat. Dan kalau tidak, kan ada 2 macam saja ya, dia megang cacing dan tidak megang cacing. Kalau megang cacing 0, kalau pegang cacing dia akan ke atas yaitu 90 derajat sudutnya. Sekarang kita run programnya. Jadi burung ketika tidak megang, sekarang dia akan ke LC itu ketika sudah memegang cacing sudah benar. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya, level 3. Jadi ini ada 2 langkah ya. Jadi si burung ini akan bergerak diagonal ke kanan bawah ke sini, kemudian setelah dia punya cacing dia akan diagonal ke atas. Jadi kodenya hampir sama. Jika dia tidak punya cacing, dia akan pergi ke diagonal kanan bawah. Headingnya kita ganti kira-kira derajat berapa ya, 315 mungkin ya, 315. Jadi dia akan serong ke kanan ya, 315. Kemudian kalau dia sudah punya cacing, dia akan ke diagonal kanan sudut 45 derajat. Kita cek kodenya, dia akan ke kanan, kemudian menuju sarangnya. Oke, sudah benar. Sekarang kita akan masuk ke level 4. Kita lihat soalnya. Kita tentukan dulu bagaimana cara menyelesaikannya.
Jadi untuk bisa ke sana, si burung akan bergerak ke kanan dulu sampai dia lurus ke sumbu X 80, kemudian baru ke bawah ya. Jadi jika sumbu X-nya kurang dari 81 ya, apa 80 sama saja, maka dia akan, jika sumbu X-nya kan ini kan ada di sumbu berapa nih? 10 ya. Maka dia akan bergerak ke kanan. Jadi kalau sumbu X-nya kurang dari 80, dia akan bergerak ke kanan. Kita pilih headingnya ke 0 derajat. 0 derajat. 0 derajat. Kemudian kalau dia sudah sumbu X-nya lebih dari 80, maka akan ke bawah. Ke bawah itu 270 kalau nggak salah. Oh iya, 270 derajat. Kita coba jalankan programnya. Bergerak ke kanan, dia sampai ke posisi 80 ya, baru dia ke bawah. Benar. Sekarang kita masuk ke level berikutnya, level 6. Kalau tadi ke kanan, sekarang kita ke bawah ya. Kalau tadi sumbu X yang berubah, sekarang kita pakai sumbu Y. Jadi jika si burung sumbu Y-nya kurang dari 20, maka dia akan ke bawah. Kalau sudah 20, dia akan pergi ke kiri. Jadi FY nilainya lebih dari, jadi ketika dia nilainya sumbu Y-nya lebih dari 20, yaitu tingginya 20, diganti 20, maka dia akan heading ke bawah. Ke bawah, kemudian kita tambahkan lagi. Ini kan if-nya hanya satu, kita bisa menambahkan lagi yang lain. Bisa else if, bisa else saja. Kita praktisnya pakai else biar nggak terlalu banyak kodenya. Else. Jadi kalau sudah mencapai ke bawah sini, dia akan bergerak ke kiri. Ke kiri itu 180 sumbunya, nah, ke kiri. Kita jalankan programnya. 20, maka dia akan ke kiri. Oke. Level 6 selesai. Sekarang kita ke level berikutnya. Kalau ini ada 3 kali ya. Jadi di sini dia akan, si burung akan menuju cacing dulu. Habis mendapatkan cacing, dia akan ke atas. Setelah dari ke atas di sumbu Y80, dia akan ke kiri ya. Pertama kita masukkan dulu kode ketika dia belum punya cacing ya. Jadi ketika dia belum punya cacing, maka dia akan ke arah cacing. Ke heading berapa tuh kira-kira tuh? 300 sekian ya, 345 ya, 30. Mungkin 345 ya, 345 kita cek dulu. Ya sudah pas ya. Jadi yang pertama dia ke arah 345, kemudian setelah dia mendapatkan cacing, dia akan ke atas ya. Jadi if-nya tambahkan lagi, else if dulu, percabangannya kita tambahkan lagi. Jadi kalau setelah dia punya sumbu Y-nya kurang dari, jadi logikanya kalau sumbu Y-nya si burung kurang dari 80 dari mana? Karena sumbu Y sarangnya ada di posisi 80, jadi kita pilih sumbu Y 80. Y kurang dari 80. Ini kan, jadi ketika di bawah kan sumbu Y-nya masih di kurang dari 80, jadi dia akan bergerak ke atas. Kita pilih headingnya 90. Kita cek dulu. Nah, setelah dapat cacing, dia akan ke atas sampai ke sumbu Y-nya 80. Setelah sumbu Y-nya lebih dari 80, maka dia akan bergerak ke kiri. Tambahkan saja else, jadi kita nggak perlu repot-repot menambahkan else if dengan statementnya. Kita pilih yang praktis, pilih yang else. Di headingnya ke kiri ya, ke kiri berarti 180. 180. Kita jalankan programnya, kita reset dulu. Kita run programnya, apa sudah sesuai atau belum. Nah, dia heading ke atas sampai posisi 80. Setelah 80, dia akan ke kiri. Nah, sudah benar.
Sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Kalau ini ada 3 mungkin ya. Jadi dari si bebek si burung akan ke sini dulu ke tengah. Setelah di tengah dia akan belok ke arah cacing. Setelah mendapatkan cacing dia akan ke kiri ya. Jadi ada 3 jalur. Ada 3 jalur lewatan ke kiri ke tengah menuju cacing, dan setelah cacing menuju ke sarangnya, ke telur. Jadi di tengah ini berarti kira-kira di sumbu Y ya. Jadi dia akan si burung ini akan bergerak ketika sumbu Y-nya kurang dari 40 ya. Jadi kan ke bawah ya. 40 kan tengah-tengah ya. Jadi si burung ini akan ke tengah sampai sumbu Y-nya ke 40. Y kurang dari 40. Maka dia akan bergerak ke arah tengah ya. Kita masukkan arah tengahnya kira-kira ke 225 ya. Jadi dia akan ke arah 225, sudut 225 sampai ke titik 40 ya. Sumbu Y-nya 40, baru dia akan ke menuju cacing. Tambahkan lagi else if ya. Kita akan cek kalau dia masih belum punya cacing di sudut ini, maka dia akan heading ke cacingnya ya. Dia akan pergi ke arah cacing ke gini, ke kanan, berarti kira-kira 300 berapa tuh? 330 mungkin ya. Kita cek dulu. Oh, ini kebalik ya. Bukan kurang dari tapi lebih dari. Karena agar dia bisa bergerak di sini, maka dia harus bergerak sumbu Y-nya harus lebih dari 40 dulu ya. Jadi dia akan bergerak ketika dia berada di titik ketinggian lebih dari 40. Kita reset dulu, kita run programnya. Setelah dia mencapai 40, ketinggiannya 40, dia akan berbelok ke kanan sampai dia punya cacing ya. Kemudian tambahkan else if lagi, atau else saja bisa bang ya, kayak else. Coba dulu pakai else biar praktis. Heading ke kiri berarti 180 ya. Kita ganti ke heading 180. Kita reset, kita run programnya. Bisa. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke level 8. Kita lihat dulu. Ini agak lumayan rumit, ya. Jadi ada berapa nih? Jadi si bebek ini akan ke tengah ke arah cacing, ke tengah dulu, ke tengah lagi, ke tengah, baru ke sarang. Jadi dia akan ke tengah dengan syarat dia belum punya cacing. Kemudian dia ke kanan bawah, ke serong kanan bawah, dia juga belum punya cacing. Setelah punya cacing, dia akan kembali ke atas. Kalau ke atas ini dia punya cacing, dia baru ke atas lagi. Kita coba masukkan logikanya ya. Kita logika pertama. Jika kalau ini ada tambahan logika lagi ya, logika N. Gerbang logika N. Jadi N ini bernilai benar. Kita lihat di buku ada kayaknya. Gerbang logika N. Jadi gerbang logika N ini akan bernilai true jika keduanya benar ya. Jadi misalkan statement pertama benar, statement kedua benar, baru dia akan bernilai true. Kalau yang lain dia akan bernilai false. Jadi logika pertama ketika dia belum punya cacing, jadi syarat pertama kan dia harus belum punya cacing dulu. Untuk mendapatkan cacing kita tambahkan statement ketika si burung belum punya cacing, maka dia akan ke kanan ya. Dan sumbu X-nya ada di 100 berapa nih? Sumbu X-nya 50 ya. Dan sumbu X-nya kurang dari 50. Jadi ketika dia di sini, dia kan belum punya cacing dan sumbu X-nya kurang dari 50, maka dia akan serong ke kanan. Serong ke kanan atas. Ke sudut 45 derajat.
Kita coba dulu run program. Nah, jadi dia akan ke kanan dulu. Nah, setelah di sini kita tambahkan logika lagi, else if lagi, percakapan yang kedua. Kita copy saja karena mirip ya. Nah, di sini kan dia juga belum punya cacing. Ketika dia belum punya cacing, dia akan ke kanan bawah ya. Jadi ketika di posisi ini dia belum punya cacing, dia akan ke kanan bawah. If doesn't have worm, belum punya cacing, dan sumbu S-nya tadi kalau kurang dari 50, sekarang sumbu S-nya lebih dari 50. Sumbu S-nya sekarang lebih dari 50, maka dia akan ke kanan bawah. Dia akan heading ke kanan bawah. Kanan bawah. Setelah itu, kita coba dulu programnya ke kanan, belum punya cacing, kemudian dia ke kanan bawah. Setelah itu kita tambahkan logika yang berikutnya, else lagi, else if lagi. Dan ini kan posisinya dia sudah punya cacing ya. Jadi kita cukup masukkan sumbu y-nya saja. Ketika sumbu y-nya dia kurang dari 50, ini kan ada di bawah, sumbu y-nya kurang dari 50, maka dia akan ke tengah lagi, heading 135. Iya benar ya, 135. Nah, dia akan ke tengah. Setelah itu tambahkan sekalian saja di else. Kalau dari ketiga 4, 1, 2, 3 ini statement ini tidak ada yang memenuhi, dia akan ke arah sarang. Itu go to ke 45 derajat, heading 45 derajat. Kita coba masukkan 45 derajat, kita reset dulu, kita run. Ini dia akan ke tengah akan menuju cacing. Kemudian dia akan balik ke tengah lagi, baru ke sarang. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya, level 9. Jadi di level 9 ini agak lumayan rumit ya. Jadi pertama kita akan ke kiri dulu, ke kiri, kemudian ke bawah mengambil cacing. Setelah itu dia ke atas lagi, baru ke serong bawah. Itu logikanya ya. Jadi dari sini ke kiri sampai 20 X-nya. Setelah itu dia akan ke bawah menuju cacing. Setelah dari cacing dia akan ke atas lagi, baru ke arah sarang. Nah, kita tambahkan statement pertama. Kita pakai N juga, gerbang N di sini. Kita masukkan statement pertama, yaitu ketika si burung belum punya cacing. Kemudian kita tambahkan statement ketika sumbu X-nya si burung kurang dari 20 ya, lebih dari 20. Jadi ketika sumbu X-nya lebih dari 20, maka dia akan pergi ke kiri. Heading ke kiri itu 180. Kemudian tambahkan statement yang kedua, else if. Kemudian tambahkan lagi gerbang N-nya. Dan syaratnya masih sama, ketika dia belum punya cacing, maka tambahkan X-nya juga. Jadi X-nya kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari 21 ya. 21, maka dia akan menuju ke bawah, heading ke bawah. Heading ke bawah sini. Nah, kita coba dulu apakah sudah berhasil. Ke kiri sampai 20. Nah, oh ini 20 ya, sebentar. Ini bukan 21 tapi 20. Kita coba lagi run di sini. Oh, ada yang salah nih. Kita cek lagi. Dan itu heading 180. Else if doesn't have one and X. Oh ini kurang dari ya. Ada yang salah di sini. Dicoba dulu. Ke sini ketika X-nya kurang dari 21, maka dia akan ke bawah. Nah,
Kemudian kita tambahkan logika yang berikutnya, else if lagi, tambahkan gerbang N juga, terus masukkan syarat dia ke atas ya. Jadi setelah dia di sini dia akan ke atas dulu. Atasnya sampai ke posisi 70 ya. Di sini kan 60, 70, di tengah-tengah sini 70. Masukkan sumbu Y-nya 70. Y kurang dari 70. Kemudian X-nya, sumbu X-nya kurang dari berapa tadi? Ini 21 ya. Maka dia akan heading ke atas, akan menuju ke atas, heading ke atas 270 90. Kemudian tambahkan else, yang terakhir dia akan menuju ke serong kanan, tambahkan else di sini, terus tambahkan kode ke heading serong kanan bawah. Kanan bawah kira-kira ada 330 ya, kira-kira dicoba dulu apakah sudah benar sudutnya. Dalam program dia akan ke kiri, setelah dari kiri dia akan ke bawah dia akan makan cacing, setelah dapat cacing dia akan ke atas lagi sampai ke 70, setelah dari 70 dia akan menuju ke sarang. Sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke level 10 ya. Kita lihat dulu soalnya agak lumayan rumit. Ini ada beberapa step nih. Jadi si burung akan ke atas mungkin sampai mentok ya, ke atas, kemudian dia ke atas ke makan cacing, terus dia ke, coba dulu aja ya, kita masukkan, dia akan ke atas, ke atasnya tidak lurus ya, tapi dia akan agak serong, mungkin 75 ya. Jadi dia akan ke serong kanan dulu, ke serong kanan sampai mentok, baru menuju cacing, terus balik lagi ke sini dan balik lagi ke sarang. Bisa. Sekarang kita masukkan logikanya dulu, statementnya. Ketika dia belum punya cacing, maka dan akan dicek lagi, di dalamnya ada N lagi, di dalamnya ada N lagi, terus ketika sumbu Y-nya kurang dari 90 ya. Jadi dia akan bergerak ketika sumbu Y-nya kurang dari 90. Terus sumbu X-nya kurang dari berapa nih? Sumbu X-nya kurang dari 40, mungkin di sini ya. Mungkin di sini 40. Maka dia akan ke heading 75 derajat ke sini. Kemudian dia akan ke bawah ya. Tambahkan else if lagi, terus tambahkan statement N ketika dia belum punya cacing dan sumbu X-nya kurang dari 80 ya. Ini kurang dari 80, dan ketika karena si cacing ini ada di posisi 80, kita tembak di posisi X 80 dan sumbu X-nya kurang dari 80, maka kita heading ke 315 ya. Ke sini, kemudian ke sini ya. Coba cek dulu. Jadi si burung akan terbang 75 derajat sampai Y-nya 90, X-nya 40. Setelah itu dia akan menuju ke cacing. Kemudian kita tambah, setelah mendapatkan cacing dia akan kembali lagi ke atas ke arah sarang. Tambahkan else if dan else. Else if untuk kembali ke atas, else untuk sampai ke sarang lagi. Ketika else if kita tambahkan statement N dulu, logika N,
Terus kita berikan syarat ketika sumbu Y nya kurang dari 90 ya. Jadi kita tinggal balik aja, ini kan sudah ada logikanya kan. Kita tambahkan logikanya di sini 90. Terus X nya juga sama 40. Kita tinggal balik saja. Terus headingnya tinggal dibalik ya. Duplikat saja, duplikat, terus headingnya bukan ya, headingnya bukan itu tapi ke arah kiri ya, ke arah satu sini ya. 75 kebalikannya bener ya, 75 kebalikannya ke 135. Terus tambah lagi, setelah ke sini dia akan ke sarang 315. Kebalikannya 135, ini 315 kebalikannya 225 ya. 225 75 kebalikannya 135. Kita cek dulu. Jadi dia akan ke kanan atas, ke sini, kemudian ke kanan bawah ya, kanan bawah, terus ke kiri atas, 135. Setelah itu dia akan kembali ke sarang 225 kembali. Dicek dulu, direset, dirambogram ke kanan atas. Setelah dari kanan atas ke kanan bawah. Setelah itu ke kiri atas, dibalik saja. Ada yang salah nih. Ke kiri atas ya, bukan. 35, 35. Coba di reset ya. Kita run programnya, ada yang salah. Kanan atas 75, kemudian ke kanan bawah 315. Apa kebalik ya? 22. 255 dan kebalikannya 135. Coba dulu reset, kita run program lagi. Oh, ini salah di sini ya. Oh, ini dibalik, ada lebih dari yang tadi, masih 135 ya. Kita coba lagi, ini ada yang salah satu temennya tadi kebalik, harusnya ketika sumbu X nya lebih dari 40 ya. Karena ini kan dia posisi di kanan kan, nilai X nya lebih dari 40, maka dia bisa memenuhi statement tadi. Y nya lebih dari 90 sama kurang dari 90 sama X nya kurang dari lebih dari 40. Nah, kembali 135, baru kembali ke sarang. Cek ya, sudah benar. Jadi kita sudah berhasil untuk menyelesaikan tantangan ini. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan yang mesh dan bird. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.